Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau kami sampai di awal tahun 2021, tahun yang baru dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya ini semua adalah kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru. Meskipun seperti kami memasuki kabut yang tebal, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi kami yakin percaya pengharapan kami menyatakan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah lenyap karena bersumber kepada Tuhan Yesus sendiri sesembahan dan pujaan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami tuntunan Roh Kudus supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam praktek hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, putra-putri kerajaan surga yang dikasihi Tuhan dan juga saya kasihi. Kali ini dalam seri Pesan Pengharapan yang ke-18, judulnya adalah Diciptakan untuk Tujuan Menyenangkan Tuhan. Tentu saja yang dimaksud adalah kita semua. Bahwa kita ini diciptakan untuk tujuannya menyenangkan Tuhan. Karena itu, saudara, mari buatlah resolusi di tahun yang baru ini. Tuhan, aku mau bertekad untuk menyenangkan hati-Mu. Saya yakin dan percaya saudara akan kembali menghidupi Taman Eden dalam hidup saudara. Seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, saudara akan menikmati tahun 2021 ini seperti hidup di dalam Taman Eden. Di dalam sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan, di mana pada saat itu, pada awal-awalnya, manusia menjadi kesenangannya Tuhan. Mari kita belajar dari 1 Petrus 4 ayat 1-4. Saudara, kita akan belajar bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Dalam terjemahan King James Version ada sedikit perbedaan dengan terjemahan bahasa Indonesia. For as much then as Christ had suffered for us in the flesh, dalam daging, arm yourselves likewise with the same mind, for he that had suffered in the flesh had ceased from sin. Melihat bahwa Kristus telah menderita untuk kita dalam daging, persenjatailah dirimu sendiri juga dengan pikiran yang sama, the same mind. Karena ia yang telah menderita dalam daging telah berhenti dari dosa. Saudara, Yesus adalah pribadi yang sangat menyenangkan hati Bapaknya. Karena itu
Bapa ingin supaya kita serupa dengan Kristus. Dalam keserupaan yang seperti apa, saudara? Dalam keserupaan yang menyenangkan hati Bapa. Saudara, Calvin, seorang reformator gereja, mengatakan bahwa ada dua hal dalam mana orang Kristen harus serupa dengan Kristus. Yaitu yang pertama dalam menderita, dicela, dan sebagainya. Di ayat yang pertama. Perlu saudara ketahui bahwa Petrus menulis suratnya ini ditujukan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus di perantauan yang tersebar di provinsi Asia Kecil pada waktu itu. Mereka menderita penganiayaan di tempat mereka merantau, saudara, sementara mereka memelihara iman mereka kepada Tuhan. Saudara, mereka disiksa, dianiaya begitu rupa. Petrus bertanggung jawab untuk meneguhkan iman mereka, jemaat Tuhan yang ada di perantauan di wilayah Asia Kecil itu. Nah, dalam menderita itu sesungguhnya justru mereka sedang mengalami keserupaan dengan Kristus. Karena Kristus juga ada di dalam penderitaan, di dalam daging. Nah, yang kedua, saudara, menyenangkan hati Tuhan tidak hanya hidup di dalam penderitaan untuk menyangkal hawa nafsu kedagingan, tetapi juga dalam hidup yang kudus. Kudus artinya dipisahkan. Dipisahkan dari kemabukan, pesta pora, hidup yang tidak senonoh. Dan mereka merasa heran. Kenapa orang-orang yang sudah percaya Yesus hidupnya berubah? Tidak mencemplungkan diri, tadi kita baca. Seperti mereka orang-orang kafir yang belum percaya Yesus, saudara. Kenapa? Karena mereka hidup terpisah. Hidup kudus dari orang-orang dunia. Dan itu caranya dengan mematikan daging atau mematikan dosa. Saudara, dua hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama-tama adalah apa yang sekarang saudara derita. Biarlah itu saudara tekun melakukannya dengan memandang kepada Kristus. Dan yang kedua, berhenti hidup di dalam kedagingan dan hiduplah dalam kekudusan. Dua hal utama ini adalah cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari kata-kata yang disampaikan panjang lebar oleh Petrus yang tadi kita baca, khususnya kata mempersenjatai. Kata ini begitu indah, saudara. Sementara kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Satu hal rahasianya, persenjatailah pikiran kita. Apa itu? Dua hal yang disampaikan oleh Calvin. Bahwa yang pertama, ada pertempuran peperangan yang harus dilakukan dalam membuang dosa. Pertempuran peperangan merupakan hal yang memang tidak mudah. Merupakan suatu hal yang tidak alamiah atau otomatis, tetapi sebaliknya kita harus bertempur, berjuang mati-matian untuk bisa membuang dosa. Dosa bukan hal yang remeh-temeh, saudara, tetapi sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Adam dan Hawa gagal menyenangkan hati Tuhan karena masuk dalam dosa? Karena itu, saudara, kita harus bertempur, berperang, berjuang dengan sungguh-sungguh di dalam membuang dosa. Itu yang harus menjadi bekal, senjata dalam pikiran kita, saudara. Lalu yang kedua, pikiran yang alkitabiah, yang digunakan sebagai senjata dalam pertempuran peperangan itu. Dasarnya bukan kekuatan kita sendiri. Pasti kita akan gagal, saudara. Tetapi ketika kita mempersenjatai pikiran kita dengan firman Tuhan atau Alkitab yang kita baca, maka kita bisa tahu kehendak Allah. Sebab kehendak Allah di sini tidak boleh diartikan rencana Allah yang tersembunyi. Tetapi kehendak Allah itu sudah dibuka, sudah dinyatakan di dalam firman-Nya, yaitu dalam Alkitab.
yang kita baca. Itulah yang harus membentengi kita, mempersenjatai pikiran kita, supaya kita berhasil menyenangkan hati Tuhan. Mari, sekali lagi saya dorong saudara-saudara dalam pesan pengharapan ini, buatlah resolusi di tahun yang baru ini untuk fokus hanya pada menyenangkan hati Tuhan. Perjalanan di tahun 2021 masih begitu panjang, saudara. Kita akan mengakhirinya bersama-sama dengan sebuah kemenangan, pertolongan, dan mujizat. Satu hal rahasianya, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan mau memberkati kita karena hatinya sudah kita senangkan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama, menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin membuang dosa di dalam kehidupan kami dan hidup dalam kekudusan. Kami mau bertekun ketika kami menderita, karena penderitaan di dalam daging itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah kami meneladani juga orang-orang saleh yang digembalakan oleh Petrus di perantauan di provinsi Asia Kecil, yang kepada mereka Petrus menulis surat supaya mereka tetap bertahan dalam penderitaan, kesulitan, aniaya mereka, sambil terus memandang kepada korban Kristus bagi kami. Karena dengan itulah Kristus Yesus sudah menyenangkan hati Bapa, dan itulah yang juga kami akan kerjakan sepanjang tahun 2021 ini. Maka kami yakin percaya tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat. Tahun ini menjadi tahun seperti kami hidup di dalam Taman Firdaus ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah bagi kami dan menuntun sepanjang perjalanan kami di tahun 2021, sehingga kami akan kelak mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan, penuh ucapan syukur dan puji-pujian, hormat bagi Tuhan sendiri
dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai berjumpa kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.